ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna min ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaikamul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, masih berkenaan dengan tadi video yang kita kirim tadi di pagi, yaitu tentang sahabat saya Ustadz yang di Boyolali tadi ya. Karena ini juga tadi ada yang WA saya, kalau memang seperti itu kita bongkar aja di sana sekalian. Ada yang WA saya seperti itu, bahwasannya saya ulangin lagi secara kilas saja. Ada seorang ustadz yang didatangi oleh pengurus-pengurus Islam Jamaah, yang mana ustadz tersebut ceramah di masjid atau mengaji dalam masjid, kemudian menyinggung kesesatan Islam Jamaah. Sebenarnya ustadznya ini tidak bicara fitnah, dia juga menyimak, termasuk menyimak ribat akli salim. Ya, menyimak yang lain sahabat-sahabat hijrah, artinya channel-channelnya kawan-kawan hijrah dari Islam Jamaah. Dia berbekal dengan data, dia berani sebenarnya, dia diadu, berani diadu. Namun karena dia bukan mantan, karena dia kaum muslimin secara umum, maka tuduhannya adalah fitnah, tuduhannya adalah ghibah, tuduhannya adalah memecah belah umat, membuat ketidaktenangan, membuat gaduh dan sebagainya. Pada akhirnya Ustadz tadi didatangi pengurus-pengurus Islam Jamaah bersama Dandim Koramil atau tadi saya juga kayaknya dari Polsek juga ada kerutukan pengurus-pengurus yang lain. Intinya memberikan petunjuk, memberikan ini loh, kami nggak sesat. Kurang lebihnya seperti itu. Kami nggak sesat. Ini pun buktinya ada surat tahun 2006 yang ditandatangani oleh Majelis Fatwa atau Dewan Fatwa, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin dan sekretarisnya di 2006 tersebut, bahwasanya kami tidak terlarang, organisasi kami tidak terlarang
ajaran kami tidak terlarang. Ya akhirnya kemarin terus WA saya itu. Saya dikasih ini, lalu saya dipaksa untuk ya kurang lebih meminta maaf atau tanda tangan atau bagaimana. Lalu saya jawab, ini kedaluarsa wi. Surat Soko MUI ku wis kedaluarsa 2006. Sekarang 2023, berarti 17 tahun yang lalu ya, kurang lebih ya. 2006 sampai 2023 berarti 17 tahun yang lalu kurang lebih ya. Kurang lebihnya. Yang mana di tahun 2022 kemarin dan 2023 insya Allah baru aja justru malah MUI melarang bahwasanya pengurus MUI ada dari warga atau pengurus LDII. Kan jelas itu, larangannya kan jelas. Baik secara nasional maupun di provinsi bahkan kabupaten sampai kecamatan. Nah, di MUI instruksinya jelas untuk menonaktifkan keanggotaan kepengurusan dari unsur LDII. Allah alam bisawab, insya Allah Pak MUI juga tahulah ini masukan-masukan, desakan-desakan, laporan-laporan dari ratusan bahkan ribuan mantan yang siap menjadi saksi, siap dipertemukan, los. Makanya saya katakan dari kemarin tadi, apa kamu omongi sambannya bejenengku, saya dari informasi dari Ustadz Ikhwan mantan, sudah tat, tak omongi tat. Tapi beliaunya jawabnya ternyata serasa bicara wong-wong jopo. Gak usah ngomong dengan orang-orang, artinya kita dianggap orang luar. Sudah, isinya ada fitnah, isinya ghaibah, isinya sakit hati. Jadi tak lain kita itu selalu diembuskan sakit hati. Pengen jadi pemimpin, pengen jadi amir kelakon. Apa nggak ada sih alasan yang lain? Apa nggak ada sih tuduhan yang lain yang lebih realistis, misalnya melarikan uang katanya. Ya tadi saya pas rapat IKAPI, ikatan koordinator kajian Ahad Pagi Karanganyar, baru saja saya balik. Nah ngobrol sebelah saya dengan ngobrol-ngobrol. Iya tat. Memang Islam Jamaah itu beliau tanya, kok bisa ya? Antum bisa keluar tapi kok jamaah antum nggak bisa keluar. Kira-kira faktornya apa tat? Nah, ini saya katakan. Karena mereka itu licik Pak. Mereka itu licik. Jadi liciknya gini. Ketika berhadapan dengan warga Islam jamaahnya artinya orang-orang yang ta'assub dengan saya, orang-orang yang dulunya ikut saya dulu, itu kan gini prosesnya, nggak langsung dikeluarkan, enggak. Jadi ada namanya maklumat pertama. Maklumat pertama itu saya dipisahkan dulu dari jamaah tapi masih dalam komunitas jamaah. Lalu secara diam-diam dia mendoktrin, membuka memfitnah saya dengan sisi sosial. Misalnya Ustadz Iwan melarikan uang, Mas Iwan ini gitu. Jadi tidak berani kemudian membuka keilmuan, tidak berani. Misalnya Mas Iwan itu menganggap wong jopo lebih sarko, nggak berani. Tetapi lebih pada permasalahan sosial. Nah, mayoritas jamaah itu adalah orang-orang awam. Itu yang lebih mereka ikuti. Jadi seperti kasus misalnya tuduhan Syekh Khalil, sahabat-sahabat Mas Syekh di pusat dituduh karena ingin jadi pemimpin, pengen jadi amir. Jadi seakan-akan kita itu masih membenarkan, masih meyakini ajaran mereka, lalu kita itu pengen jadi pengurus, pengen jadi amir. Ya, kebetulan di situ waktu itu kepala sekolah tadi yang ngobrol dengan saya itu kepala sekolah. Beliau bilang, sampai saya tanya kepada guru-guru yang Islam Jamaah itu tadi, nah iya mau balik belum metu? Alah kowe iki mlayokne arto. Katanya kepala sekolah tadi sesuai dengan prediksi saya. Lah lek mlayokne duit wis jelas salah. Mlayokne duit kenapa itu nggak ditangkap?
Kenapa nggak ditangkap? Justru malah berkeliaran ngisi pengajian. Oke, kalau Ustadz Iwan misalnya dituduh menarikan uang sekarang dengan Pak Khalil, beda lagi. Apa? Nah, itu pengen jadi pengurus, pengen jadi imam, pengen jadi ketua. Jadi ternyata yang diembuskan itu isu-isu sosial, tidak pernah isu-isu agamis yang membuka rasional, apa itu akal waras, akal sehat, dan akal selamatnya. Jadi itu, sehingga tadi Ustadz tadi didatangi, intinya suruh minta maaf. Dan ini terjadi beberapa kali di Ustadz-Ustadz itu banyak ya. Kita tidak menolak, ada beberapa memang saat membantu untuk berdakwah kepada Islam Jamaah, berdakwah bersama mantan, namun justru malah beliau kena imbasnya, dituduh fitnah lah, dituduh membuat keruh lah, dan lain sebagainya. Akhirnya dia mau tanda tangan, insya Allah gitu, tapi dengan dua syarat. Dan syarat pertama tadi saya baca, mereka Islam Jamaah harus mau ngaji bersama saya. Syarat kedua adalah masjidnya dibuka untuk umum. Kalau pertama sih berat, tapi kalau kedua mungkin bisa. Pertama berat memang. Mau ngaji bersama si Ustadz ini. Kebetulan Ustadz ini ada dari Pondok Pesantren Ma'had Darus Syahadah Boyolali. Ini dari sana. Dan saya tahu kapasitas Darus Syahadah itu luar biasa. Ada yang LC-nya banyak. Lulusan Yaman, anak Madinah ada. Ya. Termasuk kayaknya Umar Mita tuh, Ustadz Umar Mita itu juga dulu lulusan Darus Syahadah ya. Pak Tri Asmoro juga termasuk pembinaannya almarhum. Kemudian Ustadz akhir zaman itu siapa? Abu Fatih Al-Adnani yang bukunya luar biasa tersebar tentang akhir zaman itu juga dari Darus Syahadah, termasuk beliau pembinaannya teman-teman. Ya. Makanya tadi pagi saya di WA dari Boyolali, sahabat Hijrah Boyolali. Apa ini wae? Isan wae, ini daerah situ kita tablik akbar, kita kajian, membongkar kesesatan Islam Jamaah, membuka kesesatan Islam Jamaah. Bagus sekali sebenarnya. Yang penting di sana ada kaum muslimin yang mendukung. Ya. Dan alhamdulillah pula ini tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala memberikan alat-alat wasilah, alat-alat mempermudah sehingga mudah dijangkau, informasi ini sangat cepat dijangkau. Sekarang orang-orang gampang jangkau, alhamdulillah ya. Ya nah. Wis gak angel meneh jangkauannya gampang. Ustadz ingin berdakwah, terutama yang dekat-dekatnya di komplek-komplek Islam Jamaah, sudah berbekal materi yang ada di video-video baik Ribat Aqdis Salim maupun yang lain, sudah tertuang semuanya. Sebenarnya pembahasannya mau itu aja sih sebenarnya sih, hanya mengkafirkan selain golongannya, kemudian tidak menganggap sah amalan selain golongannya. Hanya kisaran segitu aja, kisarannya hanya muternya ke situ aja, nggak lebih dari itu, nggak lebih dari itu. Namun itu karena ditancapkan terus setiap hari, setiap saat, ya. Hampir tidak ada berhentinya, bahkan punya slogan kerep ulune kucing. Artinya bulunya kucing itu sungguh tebal, sungguh apa? Bukan tebal apa ya? Banyak banget, padat banget. Itu harus lebih padat ceramah pendoktrinan daripada bulunya kucing. Gitu doktrinnya itu. Maka nggak ada kata berhenti bagi kita untuk membuka.
Entah nanti gelem ngaji apa ora aku ora mudeng. Ya harapan saya nanti kalau pas ngaji sampaikan ta'dil syubhat. Sampaikan bantahan-bantahan ta'dil syubhat agar mereka tahu dan melek tentang masalah apa? Tentang masalah kesesatan Islam Jamaah. Sampaikan dengan kalau misalnya menyentuh nama organisasinya, tidak perlu, sepenting esensinya, penting isinya. Ya. Kalau memang dia nggak Islam Jamaah, mestinya nggak panas disampaikan ta'dil syubhat. Tetapi ketika dia memang Islam Jamaah, ketika mendengarkan ceramah atau mendengarkan nasihat atau penelitian kajian yang kena dirinya, wush, langsung mendidih. Langsung mendidih. Ya inilah ciri-ciri Islam Jamaah seperti itu. Jadi kuat ta'assubnya sangat kuat sekali. Tadi di mana tadi saat dapat IKAPI akan diadakan aksi Palestina. Insya Allah di alun-alun Karanganyar dekat Masjid Madaniyah itu. Pak Ketua IKAPI-nya mengatakan nanti kita undang dari beberapa unsur Nahdliyin, kemudian Muhammadiyah mungkin, NU dan lain sebagainya. Nama satu itu nggak disebut, organisasi Islam Jamaah nggak disebut. Terus saya ditanya sebelah saya tadi yang nanya tadi. Nah mereka kata ayam-ayam totat. Artinya di Islam Jamaah kayaknya ayam-ayam aja masalah Palestina. Ayam Pak, karena mereka nggak gagas. Mereka acuh tak acuh, mereka nggak mau ngurusi Palestina ngapain. Bahasanya podo kafiri. Wong kafir podo kafir dadak ditulungi ngopo ben mati kabeh wae. Jadi nggak ada rasa empati, simpati kepada orang lain begitu Palestina. Ya Allah la haula wala quwata nabillah. Kita penggalangan dan alhamdulillah mantan sudah bisa menyalurkan apa yang menjadi tujuan kita untuk menyalurkan walaupun tidak seberapa, namun ya kita ikut andil dan insya Allah di share di mana di komunitas biar tahu ya sahabat-sahabat. Bentuk rasa cinta kita itulah kita hijrah. Kita punya saudara di Palestina. Makanya la haula wala quwata illa billah. Tadi dekat saya tanya, kok nggak diundang Tat? Golongan antum dulu. Nggak tahu itu Pak Ketua ngapun apa nggak nyebut itu terus nyamper saya, kenapa Tat? Ya karena ngundang ya nggak usah, daripada cuman pura-pura nggak usah aja. Nanti saya lihat malah aku nggak enak malahnya. Karena nanti dia datang juga dalam kepura-puraan, kebohongan. Kita sudah tahu tuh akal bulus mereka itu kita sudah tahu. Sudah itu keyakinan. Yang mana keyakinan tersebut sudah kita baca, dan bukan ya kita baca, kita yakini sejak kita kecil. Bahwa selain golongannya kafir, kaiman kafir. Dan saya berharap para ustadz-ustadz yang lain selain tadi yang ustadz yang didatangi tadi oleh kepolisian tadi adalah ustadz-ustadz yang lain. Ayo suarakan. Kita tidak membayangkan bagaimana kaum muslimin seluruh Indonesia selain golongan tersebut menyuarakan semua tentang kesesatan ini. Ya setidaknya tidak semua lah, 50% atau 25%. Sudah selesai sudah. Mereka akan risih. Mereka akan penasaran. Mosok toh. Jadi jangan dianggap bahwasanya membongkar kesesatan Islam Jamaah, apa itu meluruskan kesesatan Islam Jamaah itu jangan diartikan bahwa itu adalah produk dari mantan saja. Jangan. Atau kewajiban mantan saja juga jangan. Artinya gini, orang luar pun boleh selain mantan, boleh tafadhalu walhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Itu kan tugasnya para mantan. Iya, mantan lebih mengena sih. Ibarat tembak itu dia kita
keker kita syuting itu apa syuting namanya, teropong itu jelas sasarannya, jos tembus des. Nah kalau nggak mantan memang bahasanya katanya. Kalau kita nggak katanya, kita langsung to the point dan yakin 100% bahwa Islam jamaah punya amir, Islam jamaah mengkafirkan orang lain, Islam jamaah menganggap selain golongannya amalannya tidak sah, Islam jamaah menghukumi, meyakini bahwa ketika menikah selain golongannya berzina, ketika orang yang di dalam kemudian dia keluar dihukumi murtad, halal darahnya, halal rahasianya, halal hartanya. Gitu tak? Kan ono. Makanya ayo. Ya. Ustadz-ustadz yang lain nampak dong ya, nampak. Kelihatan. Balik didatangi itu aja, kemudian disuruh minta maaf. Itu aja. Tapi kalau mantan dulu enggak, mantan itu tidak. Karena kalau berurusan dengan mantan misalnya ya panjang urusannya nanti. Sama halnya ya kalau sahabat kawan-kawan katanya Mas Agung dan kawan-kawan Agung Nugrajati mengatakan sama halnya bunuh diri dia. Sayang aja kita itu tidak masalah itu aja. Sayang saja kita tidak begitu begitu ambisius untuk menghancurkan, untuk melulalantahkan organisasinya, tidak. Kita hanya ingin organisasi tersebut ditinggalkan oleh jamaahnya. Selesai. Kita hanya ingin melunturkan kepahaman, keyakinan yang berpuluh-puluh tahun diyakini. Selesai. Adapun konsekuensi setelah bubar, setelah tidak ada orang-orangnya, terus organisasinya ambruk, itu sudah konsekuensi logis. Sudah masuk akal namanya. Ya dah. Jadi jangan berhenti sahabat-sahabat saya, para ustadz-ustadz, bantu kami. Ya, bantu kami. Enggak, Islam jamaah enggak ngapa-ngapain. Ya, Islam jamaah enggak ngapa-ngapain. Sudah sampaikan aja kesatuan-kesatannya. Kalau memang di wilayah sana harus dibom misalnya, diadakan tablik, di sana juga banyak teman-teman perwakilan dari Boyolali, juga banyak sahabat-sahabat yang hijrah, ada beberapa orang yang hijrah. Bisa konsultasi, bisa sharing juga bisa. Nanti sama jawabannya sama dengan kita. Ya. Coba apa komentar Islam jamaah coba melihat ustadz yang selain mantan, kalau mantan selalu tuduhannya sakit hati, kalau orang luar apa tuduhannya? Mesti bahasanya nggak tahu mulu ngaji yo. Wih, kamu itu nggak pernah tahu maka ngajilah. Padahal ngajinya juga hasilnya sama nanti. Nah, harusnya sama-sama doktrin. Jadi kalau ketika ada orang luar mengatakan itu fitnah ngaji kono. Oleh sekelas ustadz tadi yang Boyolali itu ngaji di Islam jamaah nggak butuh waktu lama kok. Untuk menguasai paling seminggu sampai 2 minggu selesai sudah. Untuk menguasai materi loh ya. Tapi untuk menguasai doktrinnya harus lama, nggak lama. Karena mereka tidak sedang mengajak berpinter, tidak ngajak meningkat keilmuannya, yang lebih pada menguatkan, mengkokohkan sistem atau yang disebut dengan asobiyah. Ya, muatnya niku tok gak minder nih. Akhirnya jamaahnya ya nun sewu. Nah, ngaji sana nggak boleh, ngaji sana nggak boleh, nggak sah. Bukan hanya nggak boleh, nggak sah. Ya. Nggak sah ilmu ne wala taqafu ma laisa laka bihi ilm.
Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu pakai dalil seperti dalil mangkul. Mangkul, mana itu orang kul itu katakanlah katanya Mbah Tuacin dan para kroni-kroninya pengikut-pengikutnya itu guyok nih. Mangkul niku man orang kul katakanlah. Ya Allah, ya Allah. Ya. Ini kan karena memang nun sewu bahasanya kalau kita lebih kasar kebodohannya, jahilnya tuh. Jadi kalau Ustadz tadi misalnya ngisi pengajian, sahabat saya yang dari Darus Syahadah tadi, yang ngisi pengajian, lalu apa? Didatangi, apa dia menyebutkan kesesatan Islam Jamaah, lalu didatangi. Ya tentunya jangan harus apa lebih semangat untuk membongkar meluruskan, lebih semangat ya. Lebih semangat sekali. Kalau enggak ya nanti mereka kemaki. Kalau perlunya dengan tantang aja, ayo debat ilmiah, bener enggak seperti ini. Kalau misalnya jenengan wah saya tidak bisa menguasai tentang medan, membongkar akal sehat mereka, menunjukkan kesalahan mereka, undang mantan. Selesai tahu? Undang mantan. Undang mantan, ayo dan saya siap. Ya, dan sahabat-sahabat saya puluhan, ratusan, ribuan di belakang atau di depan saya dengan segala kemampuannya sangat-sangat siap sekali untuk diskusi atau untuk menyembuhkan Anda semua. Sebagaimana pula kita dulu mendoktrin, menancapkan, memaku, mematri, mengecor kepahaman jenengan. Maka sekarang saatnya kita mencabut, maka keras abot memang. Abot, nyukitin lebih abot kadang-kadang. Ada nempel posisinya nyepit ini kan angel nyukite piye nyukite. Kalau sudah kelihatan agak tinggi enak nyukit cekel seret lepas. Dibanding memaku memasukkan. Begitulah gambaran Islam Jamaah sebenarnya. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ini sahabat saya ya. Ayo, nanti di Boyolali ada Ustadz di Luduk, di Klaten, di gini. Udah selesai, malah rame sekalian aja. Secara nasional, sudah. Biar masyarakat tahu. Setidaknya masyarakat sudah pinter, sudah tahu atas informasi-informasi dari mantan. Sehingga lebih apa? Lebih membantu kita untuk menyadarkan. Anda semua jangan sampai terkagum-kagum. Jangan terkagum-kagum. Ya. Ya, terkagum-kagum jangan. Anda sesungguhnya terkagum-kagum pada mereka itu Anda sedang tertipu. Tertipu beneran. Saya sungguh beneran. Kenapa? Karena menggunakan 3 metode fatonah, betonah, dan budi luhur. Ya. Itu sahabatku semua. Mungkin bisa semoga nanti urusannya selesai dan sebagai jalan dakwah beliau di Boyolali sana. Karena Boyolali memang agak macet. Hijrahnya tidak sebanyak di Karanganyar, tidak sebanyak di Solo, Klaten. Boyolali sama Monogiri yang agak seret itu 2 kabupaten itu. Kalau Solo, Karanganyar, alhamdulillah, Klaten, alhamdulillah juga. Tapi kalau Boyolali memang mungkin inilah momen inilah mungkin dari salah satu nanti jalan untuk kita menuju sana untuk membongkar, membuka tabir kesesatan Islam Jamaah. Insya Allah. Kalau Allah berkehendaki seperti itu, oke. Sahabat-sahabat kita yang dakwah dengan berbekal kalimat tauhid la ilaha illallah bismillah,
bi'aunillah kita tidak niat apa-apa kecuali untuk sebuah kebaikan, untuk menyadarkan mereka. Selebihnya tidak. Tidak dalam rangka menghancurkan, melihat mereka kemudian agar sengsara. Tidak. Kita mengembalikan, menghantarkan kepada kaum muslimin. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك